Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna lillah wa asbahal mulku lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ingkang kula hormati sedaya jamaah subuh, kaum muslimin lan muslimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan semua yang ada yang telah diciptakan oleh Allah di alam ini adalah untuk manusia. Mari kita syukuri. Tentunya basic dan dasar kesyukuran kita atas segala itu adalah didasarkan kepada tauhid, kepercayaan, totalitas, komitmen kita kepada Allah sebagai Sang Khalik. Termasuk pada situasi saat ini, kalaulah boleh kita katakan sebagai situasi yang prihatin kita bersama dengan adanya COVID-19 ini. Tetapi sadarlah, apa yang ada terjadi di alam ini semua itu adalah atas rencana, atas skenario, atas kodrat Allah Subhanahu wa taala. Dan semua apa yang ditakdirkan oleh Allah dalam kehidupan tidak ada sesuatu yang sia-sia. Meskipun manusia menyikapinya dengan berbagai cara pandang, ada yang merasa memang ini merupakan suatu kondisi yang sangat menyulitkan, tapi dalam waktu yang sama ada juga yang mungkin menggunakan kesempatan dalam kesempitan ini dan lain sebagainya. Tapi hikmah di balik itu, yakinlah, semakin Allah atau ketika Allah menciptakan, memberikan apapun yang manusia merasakannya, maaf, mungkin kurang nyaman. Jangan-jangan dibalik perasaan manusia yang kurang nyaman itu di sana, di belakang itu ada kebaikan-kebaikan. Maka wonten ing surat Al-Baqarah ayat 216, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a fa huwa syarrul lakum. Ketika Allah mewajibkan, memerintahkan untuk menghadapi sesuatu yang sulit, di sini disimbolkan sebagai perang. Tidak ada perintah yang maksimal yang harus dilakukan oleh manusia kecuali adalah jihad. Dalam hal ini jihad yang lebih khusus lagi adalah perang. Justru di situ Allah mengingatkan wa asa an takrahu syai'an. Bisa jadi di benak kita semuanya ketika Allah memerintahkan suatu itu, kita mungkin kurang nyaman, kurang enak, kurang senang dan lain sebagainya dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan. Sudah biaya mungkin, tenaga, bahkan mungkin taruhan yang terakhir adalah nyawa. Tetapi di sana digarisbawahi, di balik yang mungkin kita tidak senangi itu, wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Bisa jadi dibalik yang kita tidak kita senangi itu jangan-jangan sebanding lurus
semakin ketidaksenangan kita, semakin rasa kita semakin berat, akan sebanding lurus di sana hikmahnya besar. Tetapi bisa jadi ini yang sering menerlenakan kita di balik itu. Wa asa an tuhibbu syai'a, tatkala kita dalam kondisi yang nyaman, yang normal, yang senang, fahuwa syarrul lakum, jangan-jangan di sanalah awal petaka, awal musibah, awal bencana dalam segala hal, termasuk juga mungkin adalah bencana yang hakiki adalah di akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, dengan situasi COVID-19 ini, sekali lagi, ini tidak sekedar kita secara pribadi, ini tidak sekedar kita secara keluarga, tidak sekedar kita secara komunitas masyarakat kecil, skup kecil, tapi ini adalah merupakan mendunia wabah ini. Akan tetapi sebagaimana yang awal kita katakan tadi, yakinlah tidak ada skenario ilahi itu yang tidak ada nilai manfaat dan hikmah bagi manusia. Sikap manusia dalam menyikapi kehidupan akan bermacam-macam, ditentukan oleh istilah sekarang, istilahnya adalah world view, cara pandang, ru'yahnya masing-masing. Bagi kita mungkin ini termasuk kekurangan ketika awal COVID ini. Kekurangan awal COVID ini dulu ketika mensosialisasikannya hanya dari satu aspek. Aspek apa? Aspek lahiriah, aspek zahiriyah, aspek ilmiahnya saja yang disampaikan, bahwa ini ada virus, ada penyakit ini ganas yang harus dijauhi, ini dan lain sebagainya. Ini sebenarnya adalah satu bagian daripada sunnatullah yang kita menerima sunnatullah itu, kita menerima makhluk Allah itu, tapi kita melupakan sang pencipta makhluk itu. Ini kekurangan sosialisasi awal ketika terjadi COVID ini. Sehingga apa yang terjadi? Ada dua masyarakat. Bagi mereka katakanlah yang memiliki nalar yang agak cukup itu mungkin mempercayai, tetapi sayang kepercayaannya totalitas maksimal, tapi melupakan kalau itu sunnatullah, melupakan sang kendali sunnah itu, melupakan zat yang menciptakan itu, melupakan zat yang menguasai itu. Sehingga kita, maaf, saya kurang tahu di daerah Tuban, sebagian daerah yang lain saat itu di awal-awal semuanya lockdown, ujuk-ujuk masjid tutup, nggak boleh dipakai, sholat nggak boleh di luar, hanya di rumah saja dan lain sebagainya. Satu sisi mungkin ada betulnya bahwa untuk menghindari musibah dengan cara itu, menghindari. Tapi permasalahannya adalah, cukupkah orang tidak ke masjid? Atau bertanya, kenapa kok ujuk-ujuk kok masalah ibadahnya yang di lockdown kan kok tidak? Oke, menghadapinya kita maksimalkan, tetapi kita kan punya usaha yang justru ini tidak sekedar ikhtiar basyariyah, tidak sekedar ikhtiar alamiah, tetapi adalah ikhtiar robbaniyah ilahiyah, yaitu justru doa. Dan ini justru yang menguatkan imun kita itu, kepercayaan diri. Maka kalau ayat Al-Quran secara simpel bahwa ala bidzikrillah tatmainnul qulub, justru dengan tentunya zikir di sini harus kita pahami secara luas. Ibadah secara totalitas itu adalah zikir. Kita menjalankan kehidupan dengan kita menjauhi apa yang akan membahayakan kita, itu juga zikir. Kenapa? Karena memang Allah menyuruh kita untuk mencari jalan keselamatan dan menghindari segala yang
mahdharat, itu zikir, karena memang zikir adalah ingat, dan tidak ada zikir yang utama melebihi adalah ibadah. Jamaah rahimakumullah, akhirnya apa yang terjadi dalam menyikapi wabah COVID-19 ini? Masyarakat awal-awalnya terjadinya adalah suatu kepanikan luar biasa. Saat itu minta maaf, informasi ini resmi dari pemerintah, dari negara, hanya ditarget kurang lebih 1 bulan. Mungkin panjenengan semuanya juga masih ingat itu, saat itu seolah-olah musibah ini 1 bulan depan sudah selesai. Ternyata saat ini sudah hampir 1 tahun dan belum ada kepastian. Terus akhirnya apa terjadi saat itu? Lockdown semuanya itu. Ternyata masyarakat mungkin berbagai hal, ada yang tidak nyamanannya, tidak kuatnya, ada faktor ekonomi, faktor pekerjaan. Setelah itu begitu dinyatakan ada informasi new normal, sudah masyarakat seolah-olah dendam akibat dulu stres di rumah. Sekarang ini maaf Bapak dan Ibu sekalian, di tempat-tempat hiburan, di tempat-tempat rekreasi penuh. Kenapa? Masyarakat sudah jenuh. Ketika di lockdown, di kandang seberapa saat, hanya sekedar satu sisi, hanya sekedar disampaikan rasa ketakutan full penuh terhadap musibah ini, tanpa dibarengi dengan penguatan imunnya, ya akhirnya masyarakat menjadi stres. Begitu ada informasi new normal, masyarakat melampiaskan ke kesetresannya itu, sehingga menjadi bebas. Sekarang apa yang terjadi? Sekarang kasus COVID jauh melambung tinggi dibanding waktu dulu lockdown. Hampir semua rumah sakit sudah tidak bisa menampung untuk isolasi para penderita itu. Termasuk di Ponorogo sama juga. Di tempat-tempat fasilitas umum sebagainya dipakai untuk karantina itu. Justru ketika awal dulu dinyatakan ada COVID dulu, waktu lockdown itu dulu masih belum ada klaster-klaster. Sekarang klaster sudah tidak lagi diketahui klaster mana, di mana-mana. Yang tidak enaknya, tapi sekarang tidak berani lagi untuk menuduh bahwa ini klaster masjid, tidak berani lagi. Karena memang faktanya kerumunan kan tidak di masjid saja, justru di luar itu jauh lebih tidak teratur dan tidak terkendalikan. Kami sejak awal di Kabupaten Ponorogo, dari beberapa tokoh, dari ormasnya, dari MUI-nya, kita bicara dengan Forpimdanya saat itu, sehingga waktu itu sholat hari raya pun juga berjalan biasa, tetapi dengan protokol yang ketat. Karena kita punya pandangan, justru di saat itu kita butuh untuk menghadapi situasi seperti ini, ketenangan jiwa menjadi hal yang sangat penting, dan itu akan menjadi imun penguat. Sunatullahnya kita penuhi, segala protokolnya kita penuhi, kita tambah untuk bermunajat, untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru di saat ini kita jadikan sebagai momentum muhasabah sosial, introspeksi secara massal, masif semuanya. Ya Allah, ada apa toh Engkau memberikan suatu situasi yang seperti ini? Kalau saya memberikan sebuah ilustrasi begini, ini jangan-jangan adalah, maaf, ketika dalam situasi normal biasa saja, jumlah masyarakat muslim kita secara total di Indonesia ini kan kurang lebih 87% dari penduduk. Kalau sekarang terakhir katanya sudah hampir 260 juta jiwa. Itu total formalnya.
Tapi kalau mungkin mau real lagi, berapa persen toh sesungguhnya umat Islam ini yang betul-betul okelah kita tidak pada derajat para nabiin, para syuhada, para solihin, para aulia, okelah, sudahlah pokoknya standar saja kita sebagai muslim yang rukun Islam itu ada 5 itu. Kalau tidak bisa 5 haji karena faktor ekonomi, okelah sampai di level 4. Level 4 zakatnya karena memang faktor ekonomi, okelah. Tidak semua orang mengeluarkan zakat. Ke level 3-nya puasa. Contoh. Tapi mari kita lihat sebentar lagi nanti waktu bulan Ramadan sekitar bulan 5 nanti. Apa yang terjadi? Muslim tetapi ternyata pilar utama rukun Islamnya yang ketiga tadi itu saja tidak tercapai. Ditambah lagi puasa mungkin bisa diganti di dalam Al-Baqarah itu kan bisa diganti dengan fidyatu ta'am miskin, diganti dengan fi ayyamin ukhar, lah satu dan lain hal mungkin karena bekerja, karena musafir, Yang tidak bisa sebagai identitas muslim yang tidak akan pernah runtuh, tidak akan pernah absen kan sholat. Laras betul. Sholat itu adalah identitas muslim yang paling melekat, paling utama di antara pilar-pilar Islam itu. Yang lain mungkin bisa bersifat simbolis. Jadi orang muslim tanpa sholat, nggak bisa dikatakan dan itu identitas yang paling mendasar. Orang nggak sholat haji bisa, gitu. Orang nggak sholat mungkin bersedekah berderma banyak. Bahkan andaikan kunci surga itu karena haji, mungkin Indonesia termasuk mungkin paling penduduk terbanyak di surga nanti. Apa indikatornya? Lah daftar haji sekarang nanti sudah tahun 2040 berapa? 46 atau 47 Jawa Timur. Dia loh, coba bayangkan mau ibadah inden antri, daftar sekarang baru nanti punya kesempatan tahun 2047. Itu bukan gratis. Kalau ada kan gratis, okelah karena mumpung gratis daftar saja. Ternyata daftar awal pun sudah bayarnya juga tidak sedikit, 25 juta gitu. Tapi sampai inden berarti berapa? 25 tahun ya antrinya lebih. Dan lain sebagainya. Tetapi bahwa sholat sebagai indikator Islam ini sangat-sangat tepat sekali, dan ini yang susahnya. Sekali lagi andaikan sholat itu haji cukup katakanlah termasuk juga puasa, termasuk mungkin zakat, syahadat, minus sholat, mungkin dunia ini semuanya orang akan muslim semuanya. Tapi justru sholat ini merupakan suatu identitas yang utama. Kembali lagi kepada situasi saat ini. Kalau orang waktu situasi normal saja, maaf, tidak ke masjid, apalagi ada woro-woro, ada obo-obo, ojo no masjid, di rumah saja. Itu yang saya ungkapkan. Dan di sana manusia muslim tentunya adalah standar pribadinya, standar SDM-nya bermacam-macam. Oke lah, nek panjenengan sedoyo niki sudah terbiasa ke masjid, nggak ke masjid di rumah. Akan ada masyarakat itu pemikirannya, prakteknya, amaliyahnya, habitnya, ya jenengi sholat ke masjid, nih rano masjid mungkin nggak sholat, akan ada juga seperti itu. Ya memang teorinya ideal sekali, toh ibadah semuanya sama di mana-mana. Justru ini kita itu kan di rumah sama keluarga. Betul, itu teori. Dan hanya berapa orang yang bisa menjalankan teori itu. Yang lain yang identik di rumah tidur, rumah itu nonton TV, rumah itu ngobrol, rumah itu untuk macam-macam. Silakan mau jenengan kalau mau meneliti secara sederhana pandangan muslim terhadap rumah. Meskipun secara Islam kan betul rumah itu punya hak.
Andaikan rumah kita bukan karena kejauhan, sholat ba'diyah itu memang lebih utama di rumah, lebih afdolnya itu hak rumah, tapi karena satu dan lain kondisi sehingga ya oke lah kita lakukan di masjid. Memang sekali lagi itu idealnya. Lah dengan situasi niki kita kok yakin semakin kita merasakan ini merupakan suatu apapun namanya, apa kita sebut sebagai musibah, apa sebagai bala, atau mungkin termasuk imtihan, ujian atau ikhtibar, monggo tetap yang jelas segala hal yang ditetapkan oleh Allah itu tidak ada sesuatu yang tidak mengandung hikmah. Justru mungkin dengan situasi seperti ini betul-betul untuk apa ya? Untuk menguji, untuk membersihkan, untuk ngeten. Saya punya sebuah ilustrasi. Kita semuanya tahu yang namanya emas itu adalah merupakan salah satu bahan materi yang berharga. Laras nggih, betul nggih? Yang namanya emas semua tahu itu adalah barang yang berharga. Semua tahu senang itu. Kalau ada orang yang nggak punya bukan nggak senang, karena mungkin tidak mampu untuk membeli karena saking mahalnya. Sampai kepingin emas nggak keturutan beli, rakitan emas palsu pun juga dibeli, ngoten nggih, sampai apa hiasan apa imitasi ini gitu, saking kepinginnya emas. Tapi sadarkah kita bahwa emas itu menjadi sesuatu yang berharga itu ternyata di balik itu adalah ada proses yang panjang. Sebelum kita ketahui sebagai emas yang berharga, bernilai mahal dan disenangi oleh orang, tatkala emas itu ada pada tempat aslinya kita tidak tahu, orang nggak open. Susah membedakan antara lumpur dan emas, susah membedakan antara emas dan bebatuan dan lain sebagainya. Dan tempatnya tidak di atas bumi yang semua orang tidak bisa mengambil dengan segampang itu, dengan semudah itu. Maka andaikan emas itu di atas bumi berserakan, ya mungkin harganya tidak lagi mahal, gitu. Tetapi dia berada di dalam perut bumi yang harus dikeluarkan setelah dengan proses yang begitu susah. Kita sering mendengarkan ada sebagian teman-teman kita yang nambang yang secara tradisional, berapa menjadi korban, dia harus masuk ke dalam perut bumi dan lain sebagainya. Setelah itu dikeluarkan, apakah menjadi emas? Belum, harus ada proses memilah-memilih. Mungkin dari sekian kandung, dari sekian tanah atau bebatuan atau lumpur, setelah dikeluarkan, dipilah, dipisahkan, emasnya hanya berapa. Itu pun nanti masih dipisah lagi antara benda-benda yang lain, dibakar, baru jadi emas. Mungkin situasi saat ini, COVID ini mungkin juga seperti itu, untuk memilah, untuk membuktikan mana toh hamba Allah muslim yang betul-betul komitmen dalam bidang ibadah mahdhahnya, dalam bidang muamalahnya. Kalau di saat kita sedang normal muamalah menggunakan cara-cara yang syariah, yang syar'iyah, yang dihalalkan, yang diridhoi oleh Allah, orang tidak mengambil itu dengan dalih, dengan alasan susah ekonomi. Jangankan nyari yang halal, yang haram saja susah. Itu di saat normal, apalagi di saat susah. Jika di saat normal orang bekerja tidak maksimal kehalalannya, tidak maksimal kejujurannya, tidak maksimal kualitas dan produktivitasnya, apalagi di saat pandemi saat ini. Ini ujian bagi kita. Sekali lagi di saat seperti ini ternyata ini ada fenomena yang luar biasa. Data, ini data.
terlepas kita sepakat atau tidak, atau mungkin di sana ada plus minus kurangnya yang namanya data lapangan. Ternyata filantropi itu kedermawanan muslim di saat pandemi ini ternyata meningkat tajam malahan. Meskipun dalam waktu yang sama orang yang teriak-teriak, oh kami miskin, kami ini banyak juga, tetapi dalam waktu yang sama justru di saat pandemi ini aspek-aspek sosial itu luar biasa melalui masjid-masjid, melalui lembaga-lembaga zakat, ormas dan lain sebagainya, itu luar biasa. Inilah yang saya katakan tadi, di balik ini hikmahnya luar biasa ternyata. Yang mungkin orang ketika waktu normal mungkin tidak tersentuh, justru di saat seperti ini orang tersentuh. Ya Allah, kalau dulu orang teman kita, tetangga kita waktu normal bekerja pas-pasan, apalagi sekarang waktu tidak normal. Kalau dulu ada pekerjaan saja tidak mencukupi, apalagi sekarang tidak ada pekerjaan. Akhirnya menyentuh kesadaran nurani, kesadaran rohaninya, kesadaran spiritualnya. Walhasil apa yang terjadi? Ternyata sekarang filantropi atau kedermawanan sosial ini sekarang meningkat luar biasa. Ini salah satu hikmah. Dan hikmah Allah ini, perbuatan ilahi itu, tindakan ilahi, takdir ilahi itu tidak mengikat pada seseorang. Oh, itu kan bagi mereka yang punya kecukupan, terus tersentuh hatinya untuk berinfak, beramal. Sama musibah ini apapun namanya tidak ditujukan pada seorang. Semua orang bisa mengambil iktibar, mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Yang kaya juga dapat pelajaran dari musibah ini, yang miskin juga mendapatkan pelajaran dari musibah ini, yang sehat pun juga mengambil pelajaran dari musibah ini, yang sakit pun juga sama. Ini bagian daripada keadilan ilahi. Jadi nggak ada takdir ilahi itu yang hanya sekedar dirasakan musibah seseorang terus panen atau untung orang lain, tidak. Kembali lagi pada cara pandang manusia. Maka terus hadis Nabi, al mukmin kulluhum khair. Orang mukmin itu dalam segala apapun, dalam kondisi apapun, idealnya khair, dalam situasi keadaan yang bagus. In asobat hum sarra syakaro. Nah, ini kuncinya. Jika ternyata kita sedang dalam kondisi normal, dalam kondisi nyaman, aman, apa yang terjadi? Bukan euforia, bukan foya-foya, bukan berperilaku macam-macam, tetapi adalah syakaro. Ini mukmin. Fa in asabatuhum dharra, dan jika orang mukmin itu menghadapi dalam situasi yang ya katakanlah seperti saat ini yang kita rasakan tidak nyaman, tidak enak, apa yang terjadi? Sobaro, sabar. Syukur dan sabar itulah sayap perisai iman. Jadi iman itu sebenarnya adalah punya dua sayap dan harus seimbang. Bukan seimbang ya akan miring ke kiri, miring ke kanan, bisa jadi jatuh. Burung itu bisa terbang karena punya keseimbangan. Pesawat udara juga sama. Ini konsep agama, ajaran agama tentang manusia itu tadi. Jadi in asobatu sarro, jika dalam kondisi nyaman enak, syukurlah. Jangan-jangan selama ini kita berbalik itu. Dalam kondisi yang nyaman, normal, aman, kita justru di sana terjadi euforia. Hal yang tapi ini minta maaf, ini mungkin sangat pribadi ya, sangat subjektif penilaian saya ya. Dulu waktu normal
mesti tokoh-tokoh agama, apakah itu ormas, apakah itu majelis ulama dan lain sebagainya, kalau sudah mau menghadapi tahun baru mesti kita capek untuk mencarikan ayat, mencarikan hadis, untuk tausiah, mengingatkan agar tidak berfoya-foya. Ngoten nggih? Tahun ini nampaknya kok aman, nyaman tahun baru, tapi saya nggak tahu di Tuban, di daerah selatan nyaris kita nggak mendengarkan adanya mercon kembang api, nggak ada kerumunan karena memang pemerintah melarang adanya itu, akhirnya menjadi nyaman. Mudah-mudahan dengan kenyamanan itu diikuti, menyadarkan untuk di tahun baru kemarin menjadi muhasabah, kumpul di rumah dan lain sebagainya. Dan biasanya kalau di tahun baru ada fakta sosial yang tidak bisa kita. Satu, laka lantas, kecelakaan lalu lintas saat itu mesti meningkat. Rumah sakit itu ada dua, ada yang kecelakaan akibat dari fisik, mungkin tabrakan macam-macam, ada yang kecelakaan memang sengaja disengaja, yaitu korban orang yang mabuk, orang yang yang tidak sadar, yang dibawa ke rumah sakit di saat awal tahun baru, biasanya seperti itu. Dan rumah sakit biasanya agak penuh biasanya. Nah, tahun ini dengan adanya bencana, katakanlah musibah COVID ini, itu tidak ada. Itu mungkin salah satu hikmah yang menyadarkan kita dengan cara Allah luar biasa. Andai kan tidak dengan cara Allah, kalau dengan cara manusia kita menempel himbauan di mana-mana agar jangankan kita, aparat keamanan, aparat yang berwajib pun kadang-kadang nggak didengar. Tapi dengan peringatan Allah, dengan skenario Allah, hikmahnya luar biasa. Lah ini, mari sekali lagi dalam hidup ini kita kembali pada Al-Baqarah 216 tadi, wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Bisa jadi dalam hidup ini sering kita mungkin tidak menyukai sesuatu, dan rata-rata maaf memang syariat itu rata-rata tidak disenangi, awalnya tidak disenangi oleh manusia. Gitu, berat toh. Rata-rata syariat mesti berat. Akhir-akhir ini kan wonten diskusi yang niku masalah, maaf, meskipun ini sekedar pro kontra, masalah Natalan bersama, ucapan Natal dan lain sebagainya lah. Kalau saya begini, oke lah, kalau itu masalah istihad, oke lah istihad. Tetapi beginilah, apa toh signifikansinya kita mengucapkan sesuatu yang sesuatu itu justru terjadi problematik sosial. Itu aja, sederhana aja. Sebagaimana kita juga tidak banyak mengharapkan dari lain keyakinan yang memang tidak meyakini keyakinan kita, ya sudah, lakum dinukum waliyatin, selesai. Kita juga gak usah terlalu kecewa kalau nggak ada orang yang memuji-muji kita, apalagi orang lain, karena memang itu sudah pilihan agama, keyakinan itu pilihan. Dan kalau sudah pilihan adalah konsekuensinya adalah komitmen total, yaitu tauhid. Maka dalam hal ini sama juga, kalau sudah berkaitan dengan keyakinan orang, ya sebaiknya kita jangan bermain-main dalam hal itu, karena itu masalah tauhid. Sekali lagi, kalaupun ada bilang, oh ini kan masalah istihad, oke lah, tetapi janganlah bermain-main di hal-hal yang justru nanti akan gampang menjerumuskan. Saya yakin akan lebih aman ketika kita pada real, pada jalan, dan pada konsep kita sendiri itu. Nah, segala hal, sekali lagi, segala hal yang diberikan oleh Allah itu adalah kebaikan untuk umat, tapi sekali lagi cara pandang manusianya yang kadang-kadang ada problem. Nah, dalam hal ini ada seorang tokoh ini hidup pada masa kejayaan Islam, kurang lebih abad ke-10 Masehi. Saya kurang tahu persis hidupnya itu, kalau nggak salah saya tahun 900
34 sampai 980 sekian Masehi, namanya Abu Laits As-Samarqandi. Pemikiran seorang tokoh itu mesti akan terpengaruh dengan situasi zaman. Ketika katakanlah ada ajaran tasawuf, tokoh-tokoh tasawuf itu mesti muncul tatkala zaman ini sedang berglamor, sedang maju, itu di sana biasanya muncul pemikiran-pemikiran yang bersifat sufistik. Sebab kalau di saat budaya masih primitif kok sufistik, itu nggak masuk akal. Ngajak orang menjadi orang ke sufi kok dalam ekonomi gonjang-ganjing, nanti akan dijawab oleh umat. Wong yang mau dimakan yang nggak ada kok kita ngajak untuk bersifat sufistik gitu. Abu Laits As-Samarqandi itu hidup pada abad ke-9 Masehi, di saat Baghdad sedang jaya-jayanya. Di sana sebenarnya muncul beberapa pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh yang punya karya yang luar biasa. Yang karya itu tentunya yang namanya ulama itu memang dalam sepanjang zaman akan selalu menjadi, kalau mitra dengan penguasa, mitranya bukan mendukung dalam artian, justru mitra ulama itu, tokoh agama itu memberikan penyeimbangan, koreksi, masukan-masukan dan lain sebagainya terhadap sebuah pemerintahan dalam sepanjang sejarah gitu. Maka termasuk dulu daulah-daulah dulu itu, para raja-raja itu punya penasihat agama biasanya, mulai dari Bani Umayyah, Abbasiyah, mesti punya penasihat. Katakanlah seorang raja yang paling terkenal di zaman daulah Bani Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid, dia merupakan raja yang paling sukses, paling terkenal saat itu. Dia pun juga punya penasihat kerajaan. Punya penasihat kerajaan, dan dia menasihatinya dalam bidang tentunya masalah spiritual itu tadi. Kalau masalah teori pemerintahan apa, ya mungkin para umaroknya lebih tahu daripada ulamanya gitu. Meskipun ulama sekarang juga dituntut juga, kita juga harus tahu masalah umarok, tahu masalah politik meskipun tidak berpolitik praktis. Kalau kita tidak tahu, jangan-jangan kita justru jadi korban politik, ngoten gitu. Tapi mungkin ulama biasanya tidak terjun dalam politik praktis. Soalnya kalau sudah terjun dalam politik praktis, terus siapa yang menasihati para politik gitu. Karena tahu orang nggak bisa lagi, dalam pepatah Jawa, tukang cukur ora iso nyukur rambutnya dhewe gitu. Kalau orang sudah tidak ada yang mau memposisikan diri sebagai independen, ya nanti susah. Termasuk ulama itu pun juga jangan masuk ke birokrasi. Kalau sudah jadi masuk ke birokrasi, sudah tidak lagi bisa menjalankan fungsi keulamaan. Maka tokoh-tokoh ulama dulu itu mandiri gitu. Ulama harus di luar istana, karena kalau sudah di dalam istana sudah tidak lagi bisa melihat dunia istana. Orang tidak bisa melihat dirinya sendiri. Yang bisa melihat diri kita adalah orang lain. Oh, peci kula niki pas to mboten, kula mboten semerap kecuali ngilu. Gitu, bercermin. Tetapi justru orang yang tahu, oh kurang pas begini. Demikian juga sebuah institusi kalau tidak ada kontrolnya, yaitu maka di pemerintahan kita, di masyarakat kita dulu pada abad ke-18, saya lupa 18 atau berapa itu, yang awal daripada demokrasi yang diciptakannya trias politika, ideal betul. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif, yang asalnya sebelum itu kan monarki, semuanya dipegang oleh satu orang. Nah, akhirnya dipecah. Oh, ada yang membuat aturan, ada yang menjalankan aturan, dan ada yang mengawal aturan. Luar biasa idealnya. Tapi ini sudah disiji telu-telune ya repot. Membuat aturan ya diintervensi, menjalankan aturan apalagi mengawasi aturan ya sudah selesai. Sebenarnya itu sudah bertolak belakang dengan prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi harus bisa menerima secara real itu.
Nah, termasuk kontrol ulama. Nah, Abu Laith As-Samarqandi dikenal sebagai seorang faqih, seorang yang alim, termasuk mungkin dikenal sebagai katakanlah tokoh tasawuf. Dia punya salah satu buku namanya Tanbihul Ghafilin. Buku ini sampai di Indonesia, di pesantren-pesantren dulu dipelajari. Namanya Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lengah, yang lupa. Salah satu bab ingkang dipun sebat wonten ing kitab Qala wau adalah diberi judul ngeten, arba'atan talabnaha wa akhtana turuqaha. Ada 4 hal yang sering, yang selalu kita minta dalam hidup ini, tapi sayang caranya salah. Jadi 4 hal yang selalu kita upayakan, kita minta dalam hidup ini, tetapi kata beliau caranya yang salah. Dan itu semakin akhir-akhir ini nasihatin, tapi maaf ini bukan hadis, ini adalah merupakan pandangan para tokoh, para ulama. Semakin akhir-akhir ini, kalau saat itu saja pas, apalagi di zaman modern saat ini, saya kira kok lebih tepat lagi. Apa 4 hal tadi? Talabnal ghina. Dalam hidup ini kita mesti selalu mencari suatu kecukupan. Laras toh? Meskipun kata ghina itu dalam terjemahan Indonesia kadang-kadang kurang pas. Ghina itu diterjemahkan kaya. Kaya itu dalam konteks bahasa Indonesia memiliki penguasaan sesuatu A, B, C, D, dan sebagainya, itu kaya. Dalam bahasa Al-Qur'annya sebenarnya al-ghina itu tidak dikaitkan dengan materi. Dan termasuk sabda Nabi sendiri adalah al-ghina innal ghina ghinan nafas. Yang disebut ghina tadi, kekayaan tadi, maka terjemahan yang pas sebenarnya jangan kekayaan, rasa kepuasan, kecukupan. Karena ternyata rasa mental cukup itu tidak harus diidentikan dengan berapa dia punya. Ada orang punya 10 cukup, ada orang punya 1 triliun juga tidak cukup, tergantung pada jiwa. Maka sabda Nabi betul, innal ghina ghinan nafas, sesungguhnya kecukupan terhadap kekayaan itu, jiwanya itulah yang sebenarnya yang ghina itu. Dan akhir-akhir ini kita justru bisa melihat betul, kalau katakanlah ada orang mengambil telo tetangganya karena lapar, oh maklum. Orang mengambil telur tetangganya karena memang lapar, oh maklum. Meskipun itu suatu kesalahan dan kejahatan, tapi kok ternyata juga ada orang yang mungkin mau dimakan 7 turunan tidak habis, kok juga masih mengambil yang bukan haknya. Justru ini yang akhir-akhir ini yang lebih fenomenal. Ngoten nggih? Lah yo nek wong ra duwe pekerjaan terus ngambil opo, wajar, soalnya ra duwe pekerjaan, butuh makan, nggak ada yang dimakan, mengambil milik orang. Saya tidak mengatakan benar, ada kelaziman logika. Sekali lagi kita tidak benarkan. Tapi justru yang tidak lazim, yang tidak logis adalah gajinya juga tinggi, kekayaannya juga banyak, bahkan mungkin dimakan 7 turunan juga tidak habis, kok yo masih mengambil yang bukan haknya. Justru kadang-kadang maaf sampai hak orang miskin. Sekarang sudah era terbuka, era teknologi, nggak bisa lagi ditutup-tutupi. Yang terjadi di belahan dunia sana, di sini kita tahu. Di saat masyarakat sedang kesusahan, ada wabah, musibah, COVID ini, oh ternyata ada isu dana bansos disunat. Ngoten nggih? Ini kan ya Allah, betul-betul nuraninya enggak itu. Nek wong mergo sugih apa terus ngerauk gunung kene oke lah ya gunung. Dhewe ra iso mangan langsung ya, tapi ini justru yang memang sudah dianggarkan negara ternyata disunat.
Coba bayangkan. Dan yang sunat itu ya bukan orang tanggung-tanggung, mereka adalah justru yang juga digaji oleh negara, yang diamanati negara, manusia pilihan yang dipilih untuk mengabdi rakyat. Lah, kata Abu Laith tadi, tolabnal ghina, dalam hidup ini kita memang itu logis, kita kepengen mencari suatu kecukupan, kepengen cukup, kepengen itu oke. Tapi sayang, filmal, kecukupan itu kita fokuskan hanya di bidang materi. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, memang kita manusia itu makhluk jisim, makhluk yang berbentuk, yang memiliki dua sisi. Ada sisi yang namanya ruhiyah dan ada namanya jasadiyah. Beda dengan malaikat, beda dengan binatang. Nek binatang hanya memiliki jasad, tidak punya roh. Nek malaikat roh, tidak punya jasad. Manusia ini antara binatang dan malaikat. Aspek jasad dia, basyariahnya juga punya, aspek roh juga punya. Maka Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 35 atau 6 itu memilih manusia sebagai khalifah, bukan bangsa malaikat. Kenapa? Hebat mana manusia dengan bangsa yang lain, dengan malaikat? Hebat manusia. Oh, malaikat kan hebat, nggak pernah berdosa, nggak bisa apa? Iya, karena memang malaikat makhluk monoton, yang diciptakan hanya mencabut nyawa, yaitu aja pekerjaannya. Yang diciptakan untuk bertasbih, yaitu saja pekerjaannya. Kita kan boten dewek nggih bertasbih, nggih nyambut gawe. Malaikat nggak perlu nyambut gawe karena dia tidak ada kebutuhan aspek jisim, aspek jasad, aspek basar. Orang perlu makan, nggak perlu minum, nggak punya anak, nggak punya rumah, karena memang nggak berjisim, nggak berjasad. Lah manusia punya itu. Ngantos yun ngapain jam dan menit lagi. Ngantos jam itu lagi sih, ngapain jam itu mbak lagi. Sampai jam berapa akhir ini lagi? Jam itu lagi biar tidak ini jam itu lagi. Niki jam 5.10 jam itu. Jam 5:30. Jam 5:30 betul napa? Oke, jam 5:30. Pondek makin ganggu aktivitas panjenengan. Oke. Jadi sayang kita kepengen kecukupan tadi itu dalam bidang materi. Kata Abu Laith As-Samarqandi apa? Faida huwa fil qanaah. Kalau kita mau cukup tidak dari aspek materinya, yakin materi itu ibarat air laut. Semakin kita minum semakin haus. Tetapi kalau kita kepingin hidup ini cukup, bukan kita harus mengejar menumpuk berapa jumlah materi, tetapi adalah fil qanaah, yaitu dalam kesiapan jiwa batin untuk menerima pemberian Allah. Nek bahasa Jawa, filsafat Jawa disebut dengan nrimo ing pandum. Niku filsafat Jawa nih. Sekali lagi, kalau di dalam dunia materi nggak akan pernah kita manusia itu, maka sampai ada surat At-Takatsur itu. Orang berbangga kapan selesai? Hatta zurtumul maqabir. Kita punya satu mesti kepengen punya dua kepengen punya tiga, terus saja sampai hatta zurtumul maqabir, barulah saat itu manusia sadar. Kita asalnya hanya dari tanah itu, dan kembali lagi saat ini kembali asalnya juga ke tanah. Di dalam perjalanan dari tanah ke tanah, di panggung kehidupan ini kita diberikan akal, mestinya kita disuruh beriktibar, tapi kita semuanya adalah al-hakum, kata Al-Quran.
Kita justru terlena, terbuai dengan panggung kehidupan. Kita punya tanah berhektar-hektar, lupa tanah yang mau kita pakai nanti di akhir perjalanan itu hanya ukuran paling 2 meter kali 1 meter, nggih. Itu saja kadang-kadang numpang di kuburan umum, gitu. Yang milik kita biar. Kita punya mobil yang harganya mungkin beratus-ratus juta, bahkan bermiliar-miliar. Tatkala di akhir perjalanan untuk mengantar ke tempat keabadian kita, paling-paling diangkat penbuso, digotong manungsa, gitu. Yang mobil kita ternyata juga. Kita punya kamar yang mungkin bagus, AC dan lain sebagainya, ternyata hanya yang lahat itu ya akan menjadi peristirahatan kita selama-lamanya. Itu iktibar. Jadi yang pertama kata Abdullah As-Samarqandi tadi, kita sering terkecoh, kita kepingin mencari suatu kepuasan, gitu, kecukupan, tapi sayang kepuasan itu kita patok di aspek materi. Padahal sesungguhnya kepuasan sesungguhnya adalah fil qanaah. Yang kedua kata Abdullah As-Samarqandi, kesalahan kita adalah tolak benar rohah. Kita sering mencari dalam hidup, kepingin hidup ini nyaman, tenang, tidak rekoso. Tapi sayang, pandangan kita kalau kita kepingin hidup tenang, tidak rekoso itu kalau kita punya fil kasroh, dalam materi yang banyak, rumah banyak, mobil banyak, macam-macam banyak. Justru di saat itu kita sebenarnya disibukkan. Kapan sampai kita berpikir, memikirkan yang menciptakan, yang memberi, yang kita miliki itu aja tidak sempat. Hanya terfokus konsentrasi kita memikirkan makhluk yang kita aku, padahal itu sebenarnya juga bukan milik kita yang sesungguhnya, itu juga titipan. Nah, oleh karena itu apa kata Abdullah As-Samarqandi, yang sesungguhnya kalau kita kepingin jiwa kita kepingin rohah, kepingin bahasa Jawanya itu semeleh, gitu, semeleh, pengen itu justru filtillah. Tatkala kita sedang dalam kondisi ya kesederhanaan, pas-pasan kecukupan, justru di situ kita bisa memikirkan, melihat siapa diri kita, siapa sang pencipta kita, terus apa yang di sekeliling kita. Yang ketiga kesalahannya adalah tolabna al-karomah. Kita sering dalam hidup kepingin mencari sesuatu. Karomah itu prestis, kemuliaan. Maaf, kita pakai pakaian bagus so, agar seolah-olah kita biar kelihatannya ya mulia toh. Kita pakai bikin rumah bagus, begitu kita macam-macam lah, bahkan kita beli kendaraan yang mahal, beli pakaian ya yang harganya yang mahal, macam-macam, seolah-olah agar kita ini kelihatan mulia, kelihatannya ya mulia. Kata Ibnu As-Samarqandi, sayangnya tolabnal karomah fil khalqi, kita menuntut, mencari, mengharapkan kemuliaan, tapi sayangnya kok dalam face, dalam wajah, dalam performance saja. Padahal karomah yang sesungguhnya adalah faida hiya fit taqwa. Kalau kita kepengen menjadi mulia itu adalah dalam ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sehingga kita sering melakukan apapun seolah-olah kita menunjukkan biar kita ini adalah dipandang mulia, padahal kemuliaan yang sesungguhnya adalah dalam ketakwaan. Napa ketakwaan itu? Sederhana saja. Ketakwaan adalah komitmen total terhadap perintah Allah kita lakukan, dan komitmen total terhadap yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Maka kita menjadi orang muttaqin, wiqayah, kita terjaga dari segala mara bahaya. Dan yang berikutnya adalah yang salah satu kesalahannya kata Ibnu As-Samarqandi tadi adalah tolabna ni'mah
fit ta'am wal libas. Kita sering kepingin mencari kenikmatan, keenakan urip ini, tapi sayang itu terfokus hanya seolah-olah kalau urip akan enak jika makanannya enak dan pakaiannya enak. Ya memang Al-Quran itu memberi isyarat adalah ketika kita disuruh makan, yang pertama adalah kalau dalam usahanya muamalah itu adalah halalan thayyibah. Jadi tidak sekedar halal tapi juga harus thayyib. Itu ajaran Islam. Tetapi pertama, standar pertamanya adalah halal. Baru setelah halal menjadi thayyib. Lah sering kita kepingin merasakan hidup nikmat seolah-olah dalam makanan dan pakaian, tapi apa yang terjadi kata Abu Laith As-Samarqandi tadi, kita kepingin nikmatnya adalah justru fisitri wal Islam. Tatkala kita bukan berapa harga pakaian kita, bukan siapa desainernya, bukan macam-macam, justru kita akan menjadi nikmat itu ketika fisitri. Fisitri itu apa? Ketika kita tidak terumbar aurat kita, itu nikmat. Nah tapi saat ini kan repot. Nek rumiyin mungkin karena harga kain mahal sehingga maaf ya, orang pakaiannya ngaper-ngaper karena memang kain mahal. Lah saat ini kan dimurah toh. Lho kok isih panggah mawon. Gitu. Apa toh? Berarti untuk menutup aurat, justru dalam fisitri itu tadi, dalam menutup aurat itu sebenarnya akan ada suatu kenikmatan. Dan dalam hal tadi yang kedua adalah wal Islam, bukan jenis makanannya apa, tetapi ketaatan komitmen kita terhadap ajaran Islam, itulah yang akan menjadikan merasakan kenikmatan. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang saged kula sampaikan di antara pesan-pesan dalam menghadapi kehidupan yang itu tadi. Sekali lagi ada 4 hal tadi, saya ulangi secara singkat. Kita sering terkecoh, kita kepingin merasakan kecukupan, tetapi kecukupan jangan dipatok dalam hal aspek materi, justru kecukupannya adalah dalam hal qanaah. Yang kedua, kita kepingin hidup itu merasa tenang, tidak tertuntut apa, seolah-olah kita kepinginnya itu hanya dalam bidang berapa jumlah, padahal sesungguhnya adalah justru di saat kesederhanaan itulah kita merasakan tenang. Dan yang ketiga, kita kepingin dalam hidup ini dipandang mulia. Kemuliaan bukan dari aspek al-khalqi, dalam aspek lahiriah, tapi kemuliaan justru dalam aspek ketakwaan. Dan yang keempat, kita kepingin rasanya nikmatnya hidup ini bukan berapa harga makanannya, berapa harga pakaiannya, justru di saat kita sedang satrul aurah dan sedang beristislam, menuruti, menjalankan yang diharamkan oleh Allah kita tinggalkan, yang halal kita pakai, justru disitulah kita mendapatkan suatu kenikmatan. Mungkin ini yang saged kula sampaikan, pilih wonten kekurangan dan kekhilafanipun, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan selalu kita berdoa mudah-mudahan Allah melindungi kita baik dari segi segala musibah dunia termasuk juga dari musibah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.